Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Rihmayani dari SD Negeri Cikalong, CGP Angkatan 6, Kabupaten Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Asep dan Ibu Rihma. Selamat sore juga Bu Susi. Baik, pada kesempatan terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya sebagai observer ingin memastikan bahwa pada kesempatan kali ini Ibu Rihma sebagai coach dan Pak Asep sebagai coach ya. Ya, baik Bu Susi. Baik. Iya. Ada 3 sesi yang akan diamati, yaitu pra-observasi, observasi ketika coaching dilaksanakan, dan pasca observasi setelah coaching dilaksanakan. Nah, sebelum melanjutkan pada sesi observasi, terlebih dahulu saya ingin menanyakan terkait kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Ibu Rihma itu apa? Ya, untuk coaching kali ini saya ingin 3 kompetensi yang saya kembangkan. Yang pertama yaitu kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu membagikan atau mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu Bu Susi. Baik. Dari ketiga kompetensi itu, mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh saya? Saya inginnya pada kompetensi yang pertama dulu Bu Susi supaya lebih fokus ya. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi kesadaran penuh, di mana saya akan berusaha fokus dalam coaching kali ini. Dari tujuan pengembangan itu apa saja Ibu Rihma? Iya, baik Bu Susi. Untuk indikatornya atau kriteria yang ingin saya capai dari kompetensi ini, yang pertama yaitu bersikap terbuka atau berpikir terbuka, kemudian bersikap sabar, dan ketiga selalu ingin tahu tentang coaching kita. Baik, itu, Bu Susi. Jadi indikatornya itu bersikap terbuka, sabar, Ya. dan memiliki rasa ingin tahu yang lebih banyak ya Bu. Ya. Dan ini merupakan kompetensi present ya. Baik, kita akan mulai saja. Saya akan mulai melakukan pengamatan atau observasi setelah sesi coaching dimulai. Saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Susi untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore juga, Bu. Kenapa nih sore ini tampaknya lesu dan kurang semangat, Pak Asep? Iya nih, Bu. Saya Ada nih pengen masalah curhat kah nih. atau gimana nih? Iya, saya pengen di coaching sama Ibu Rihma nih. Oh iya, Kebetulan, boleh. Kalau Bu. Pak Asep ada waktu, mari berbagi dengan saya atau bercerita Iya, masalah apa yang Pak Asep hadapi sekarang. iya jadi gini, Bu. Iya, gimana Pak Asep? Sebenarnya ini sudah lama sebetulnya masalah ini, Bu, bahwa Iya. sejak 2017 kami itu guru-guru di SMK pengelolaannya itu dialihkan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat dari Kabupaten Tasikmalaya asalnya seperti itu. Nah, sejak saat itu kami diberikan kewajiban untuk melakukan presensi online, Bu. Pada waktu kami Iya. datang, kami harus selfie pakai pakai handphone. Dan waktu pulang pun sama seperti itu, harus melakukan hal itu. Dan itu tidak boleh terlewat gitu kan. Iya, baik. Kami harus melakukan itu tiap hari. Nah, selain itu, kami juga ternyata harus juga melaporkan aktivitas kami selama 1 hari itu ke Iya. dalam aplikasi berbasis Weibo. Dan Mm-mm. ya seperti itu, jadi beban kami jadi semakin bertambah seperti itu. Iya. Betul sekali Pak Asep ya, kondisinya sangat complicated. Jadi di mana kondisi di SMK tempat Bapak bertugas ini menjadi bertambahnya beban ya Pak, begitu? Iya. Ya, betul Bu.
Bahkan Nah, gini Bu ya, bagaimana nih gambaran kondisi teman-teman Pak Asep dalam menghadapi beban ini, gitu, dalam bertambahnya tugas mereka seperti apa, Pak Asep? nah itu juga Bu yang ingin saya sampaikan pada sesi ini. Selain saya alami secara pribadi, saya juga mengamati rekan-rekan guru saya, terutama yang senior secara usia, mereka Ya, itu karena mungkin faktor faktor usia, sering lupa melakukan presensi, baik itu presensi waktu datang ataupun pulang. Nah, di samping itu juga bahwa mereka itu mungkin karena gaptek gitu ya Bu ya. Jadi mereka ya, teh kalau menginputkan aktivitas harian, mereka mungkin kesulitan karena mungkin dari apa namanya segi pandangan kesehatan mata juga ya, sudah menurun. Kemudian mereka juga harus mengetik gitu kan di layar HP ya, yang relatif betul. kecil dan itu sungguh-sungguh membebani kami gitu loh Bu dengan beban-beban seperti itu. Ya, betul. Jadi selain tugas mengajar, guru SMK juga memiliki beban untuk melaporkan aktivitas harian mereka ya Pak Asep ya. Oke, Betul Bu, kayak gitu. dari percakapan sore Hmm, hari ini, kira-kira apa hmm. yang ingin Pak Asep dapatkan? Oke, saya ingin pertama bahwa saya menyampaikan keluh kesah saya, Bu, Mm, terkait apa namanya pembebanan yang saya terima juga ada ya, juga kawan-kawan guru seperti itu. Kemudian nanti saya ingin mendapatkan ya, solusi untuk supaya beban kami atau tugas tambahan kami itu bisa kami selesaikan dengan baik seperti itu, Bu. ya, ya, betul Pak Asep. Hmm. Nah, menurut Pak Asep, kira-kira guru Hmm. SMK yang ideal itu seperti apa sih? Iya, kayak gini Bu. Kayaknya Ya, guru yang oh iya, ideal itu menurut saya gitu kan, iya, bahwa betul. guru SMK itu bisa menjalankan tugasnya baik sebagai peran fungsional dia sebagai guru dalam hal Iya, ini betul. mendidik siswa, kemudian membimbing siswa seperti itu. Juga yang kedua, kami ini bisa menjalankan kewajiban kami sebagai pegawai di Pemprov Jabar, Bu, yaitu dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tadi itu, Bu. Ya, betul Pak Asep. Jadi yang Pak Asep sampaikan bahwa guru yang ideal itu adalah guru yang mampu menjalankan tugasnya atau fungsinya sebagai seorang guru. Dan dia juga mampu Ya, memenuhi tugas dia sebagai pegawai ya Pak, atau tuntutan dia betul, sebagai betul. pegawai atau seorang ASN seperti Mm-mm. itu. Nah, Iya, menurut betul. Pak Asep nih, teman-teman di sekolah ini berada di level mana sih kemampuan mereka dalam dua fungsi ini? Kalau untuk kondisi sekarang gitu, sudah berada di level mana nih? Kalau untuk skala 1 sampai 10, kira-kira yang mana ya Pak Hmm. Asep? Menurut Pak Asep? Hmm. Oke, mungkin cukup beragam ya sih Bu. Soalnya Iya, kan secara sejarah faktor usia kita juga beragam. Ada yang relatif muda, ada yang sudah senior. Kemudian dari pengalaman kerja juga seperti itu. Kemudian terkait apa namanya kemampuan teknologi informasi seperti itu juga kan relatif berbeda. Tapi mungkin secara rata-rata bahwa rekan-rekan guru itu mungkin kalau di tadi kata Ibu ada rentang 1 sampai 10 mungkin ada di level 5 sampai 6 lah kayak gitu. level Tapi 5 mungkin juga sampai ada 6 yang ya level Pak. 4 Bu. Nah, iya, iya, Dan itu iya, beragam iya, ya, iya. karena Hmm, emang setiap guru itu iya betul. sama seperti muridnya, unik pastinya dengan kemampuan mereka yang Hmm, beragam juga dan usia yang iya, berbeda, iya. pastinya level mereka juga Hmm, berbeda ya Pak. Cuma rentangnya kebanyakan iya, 5 dan 6. Nah, sekarang iya, iya. kira-kira menurut Pak Asep yang ingin Pak Asep capai ini atau yang ingin Pak Asep harapan ini, teman-teman Pak Asep ini berada di level mana sih? Hmm, ya, kalau misalkan bicara harapan ya mungkin yang level tertinggi ya Bu, level 10 Ya, mungkin seperti itu. Paling tidak kan di level 9. Karena gini, eh, bahwa tugas aktivitas kami itu atau beban kami itu ini juga sebenarnya terkait dengan penilaian kinerja kami Bu. oh iya Jadi betul.
penilaian kinerja kami selama setahun, nanti di bulan Desember, di bulan ini diakumulasi. Dari aktivitas itu nantinya akan muncul sebagai nilai kinerja kami 1 tahun. Nah, selain itu juga bahwa ini kabarnya akan dikaitkan dengan semacam tunjangan lah, Bu, seperti itu. Oh iya. Ada nominal tunjangan yang akan disesuaikan nanti dengan nilai kinerja itu. Nah, Oh ini iya. juga jadi apa namanya, harapan saya bahwa ya kami gitu kan berada di level 10, artinya kami bisa menjadi guru yang ideal yang disampaikan di Iya, awal tadi, Bu. iya. Betul sekali Pak Asep. Nah, menurut Pak Asep untuk mencapai level yang Pak Asep harapkan atau kita harapkan bersama ya, apa yang harus guru itu diperlakukannya harus seperti apa gitu supaya mereka mampu memenuhi kewajiban mereka dengan baik. Nah, ini menarik nih. Saya berpikir jadinya seperti ini, bahwa yang saya rasakan, kemudian mungkin teman-teman saya juga rasakan seperti itu Iya, dari betul. hasil apa ngobrol-ngobrol seperti itu secara informal bahwa Iya. eh, mereka itu ingin ada semacam ringkasan panduan gitu kan, ada Oh iya, panduan betul. praktik bagaimana teknisnya melaporkan aktivitas yang efektif lah seperti itu, yang Mhm. efektif. Kemudian selain itu mungkin karena yang tadi yang terutama yang senior ya, Ya, mungkin ada yang mengingatkan gitu, ada yang iya, mengingatkan, oh ingatkan. sekarang waktu absen nih gitu kan, jangan lupa, nah Iya. kayak gitu. Hmm. Jadi selain tadi ada pedoman juga, diingatkan juga, ada strategi lainnya seperti apa Pak Asep kira-kira yang bisa membantu teman-teman Pak Asep mencapai level yang diinginkan gitu. Ya, saya jadi terpikir barusan selain bahwa mereka dibuatkan semacam panduan, kemudian diingatkan, mungkin saya ingatkan secara personal atau bisa juga di WA group, Ya, mungkin nanti bisa disampaikan ke Bapak Kepala oh untuk iya, membuat semacam kayak poster gitulah, oh kayak iya, poster untuk sebagai awareness, sebagai reminder gitu kan, yang disimpan di tempat yang bisa diakses secara umum gitu kan. Jadi pas lihat, oh kami harus ngisi ini, oh kami iya harus betul. ngabisin seperti itu. Mm-mm. Betul Pak Asep, sangat menarik nih rencana yang Pak Asep akan dilaksanakan, di mana yang pertama akan membuat pedoman untuk teman-teman guru yang lain Mm-mm. ya, sebagai acuan dalam Iya. mereka melaksanakan Mm. kewajibannya. Kemudian yang kedua tadi Mm-mm. akan saling mengingatkan secara personal ya Pak, tentunya supaya Iya. lebih Mm-mm. mengenakan gitu kalau secara personal. Dan Iya. yang ketiga nanti Iya. akan Mm. membuat atau berkoordinasi dengan kepala sekolah ya Pak, supaya membuat Iya. poster Iya. dan Iya. sebagainya sebagai bentuk ajakan Mm-mm. juga. Nah, dari 3 rencana ini, kira-kira Mm-mm. Pak Asep akan dilaksanakan seluruhnya secara serentak atau akan dipilih satu dulu nih dalam waktu yang dekat? Kira-kira seperti apa nih Pak Asep untuk pelaksanaan rencananya? Hmm, mungkin saya akan melakukan yang pertama dulu, yaitu saya membuat eh, apa namanya semacam tadi panduan praktis ya, Ya, panduan praktis karena itu saya pikir urgen di awal kan terkait tadi kebingungan itu kan rekan-rekan bagaimana melaporkan aktivitas yang efektif seperti itu. Saya ya, akan buat panduan praktisnya, kemudian rencananya nanti akan saya sharekan di grup WA atau ya, bila perlu nanti di print seperti itu untuk ya, disampaikan secara personal bisa seperti itu. Berikutnya bisa yang rencana yang kedua dan ketiga menyusul seperti iya itu. menyusul. Setelah Ada rencana yang semacam pertama, begitu mengingatkan. Pak Asep. Iya, iya, Nah, iya untuk seperti rencana itu. yang Betul. pertama ini, kira-kira kapan nih mulai dilaksanakan Pak Asep? Eh, harusnya segera sih, ya. Iya. Harusnya segera karena kan memang ini kan terus berjalan ya, terus Iya. berjalan waktu tiap hari kami pun harus membuat laporan aktivitas kami. eh Mungkin pekan inilah ya, mungkin pekan ini Pekan ini saya apa namanya ya, saya pekan ini saya apa namanya buat mulai. buat rencana itu, kemudian
saya coba juga di pekan ini nanti mengingatkan mereka dalam waktu 1 pekan ini, mengingatkan untuk absen ya. Harapannya Iya, semoga dari upaya ini itu kan jadi terbiasa, mereka jadi terbiasa betul Pak ngabsen Asep. tanpa diingatkan itu kan, mereka sudah otomatis ingat, oh ngabsen ngabsen seperti itu. Iya, betul Pak Hmm. Asep. Jadi rencananya pekan ini ya, mulai aksi nyatanya ya Pak Asep. Ya, Dan betul, saya betul. berdoa semoga aksi-aksi atau rencana ini berjalan lancar. Nah, Pak Asep, kita nih pengennya lebih lama lagi ngobrolnya, tapi kita terbatas waktu. Iya Nanti sih, kita iya. lah gampang lah kita ngobrol lagi ya Pak Asep, kalau ini dirasa kurang Iya, menurut iya, Pak iya. Asep. Nah, Siap, siap. Pak Asep, kira-kira dari percakapan tadi mana atau kesimpulan apa yang Bapak peroleh dari percakapan kita di sore hari ini? Mm-mm. Saya sangat terbantu sekali dengan adanya sesi ini. Tadi di awal saya sempat merasa sangat bingung itu kan Iya, Pak terkait Asep. terkait beban yang saya hadapi bersama rekan-rekan seperti itu. Tapi melalui sesi ini, melalui coaching dari Ibu, bahwa saya telah menemukan solusi-solusi yang saya kira baik untuk dilaksanakan terkait dengan beban saya. Tadi pertama saya akan membuat semacam panduan praktis untuk Iya, betul Pak disampaikan ke Asep. rekan-rekan. Kemudian yang Iya, kedua, saya akan membuat apa namanya reminder, mengingatkan iya. itu kan, mengingatkan saya dan rekan-rekan untuk melakukan kewajiban kami. Dan yang ketiga tadi bahwa saya akan menyampaikan ke kepala sekolah untuk semacam apa ya, dibuatkan poster seperti itulah sebagai Iya, pengingat untuk kami semua seperti itu. iya. Hebat sekali Pak Asep. Sekarang Pak Asep udah tahu apa yang harus dilakukan ya Pak Asep. Terima kasih Iya, Bu. untuk ngobrol-ngobrolnya sore hari ini sangat seru dan bermanfaat juga untuk saya sendiri Pak Asep. Sampai ketemu minggu depan juga saya akan ingin bertanya kepada Pak Asep sejauh mana nih rencananya udah dilakukannya Pak Asep. Oke? Oke, ya Terima kasih sama-sama. untuk Pak Terima kasih Asep, terima sekali. kasih untuk waktunya dan untuk ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Rima, bagaimana Ya, perasaannya Bu Rima setelah melakukan coaching? sudah long. Dan saya tadi berusaha untuk tetap fokus di jalur dalam melaksanakan kompetensi yang tadi di awal di tujuan kita. Iya, baik. Sangat baik sekali, sangat luar biasa dan sangat mengasihkan ya coachingnya. Baik Bu Rima, sebelum saya menyampaikan hasil observasi saya ingin bertanya nih, setelah melakukan coaching, indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan sudah tercapaikah Iya, menurut Bu Rima? menurut saya sendiri alhamdulillah sudah tercapai dan saya dari awal sampai akhir berusaha fokus gitu, sabar mendengarkan cerita Pak Asep yang luar biasa, banyak inspirasi juga buat diri saya sendiri gitu, Bu. Iya. Dan dari ketiga Iya. poin yang tadi, bersikap terbuka, saya berusaha, sabar juga, dan saya terus bertanya dengan karena ingin tahu banyak hal dari Pak Asep ini. Baik, saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Rima. Boleh saya menyampaikan hasil observasi saya? Iya, boleh banget Bu untuk masukan Ya, untuk saya. baik. Sip, sip, Ibu sip. Rama sejalan dengan Ibu Rima sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu Rima bahwa Ibu Rima sudah mencapai indikator yang sudah kita tentukan di awal tadi ya. Pertama bersikap terbuka. Saya sudah sangat jelas melihatnya di sini dari sejak awal di praobservasi, kemudian sampai di akhir gitu ya, sudah terlihat sekali gitu bersikap terbukanya itu. Dengan apa namanya memberikan respon yang tepat, berempati, kemudian sabar, apa namanya menanti setiap jawaban dari setiap pertanyaan yang diberikan, merespon dengan positif, kemudian memiliki rasa ingin tahu yang banyak dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sangat luar biasa ya Bu Rima. Terima Kemudian kasih Bu Susi. eh, iya.
Yang saya ingin tanyakan seandainya nanti ada kesempatan lagi untuk coaching, kompetensi apa yang kemudian ingin dikembangkan kembali oleh Ibu Rihma? Ya, tentunya dua kompetensi yang belum kita fokuskan gitu dalam coaching hari ini, yaitu mendengar dengan aktif dan juga pertanyaan berbobot. Dari dua hal itu saya ingin kembangkan secara bersama supaya mampu melaksanakan coaching yang baik gitu. Terima kasih Bu Susi. Ya, baik. Tadi perlu saya tambahkan kembali bahwa semua alur Tirta yang sudah dijalankan itu sudah sangat terlihat dari mulai pertama di observasi di pra coaching itu tadi ada tujuannya, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk identifikasi, kemudian rencana aksi juga tergali, dan pada akhirnya di sesi tanggung jawab juga Koci dapat menarik kesimpulan dan menentukan solusi terbaik dari masalah yang diambilnya. Luar Iya. biasa Bu Rima, terima kasih Terima atas kasih Bu waktunya Susi. untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mantap, mantap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.